Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu matkul yaitu ergonomi. Pertemuan ke-7 ini, ergonominya membahas khusus anak-anak dan lansia. Sebelum itu kita pelajari dulu nih model faktor manusia. Jadi hubungannya itu membentuk segitiga, yaitu antara person, manusia itu sendiri, task, yaitu kegiatan dan aktivitasnya, lalu equipment, atau teknologi ini alatnya, medianya gitu ya. Manusia menjadi pusat dari hubungan antara tugas dan peralatan atau teknologi. Salah satu aspek yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam sistem ini adalah usia. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, di situ ada segitiga di dalamnya ya, seperti yang dilihat. Di sini ada person, yaitu manusianya itu sendiri. Ada equipment atau teknologi, alatnya. Di sini ada task atau kegiatannya. Kalau kalian lihat, ketiganya ini saling berhubungan. Makanya di sini ada tanda panahnya. Saling berhubungan satu sama lain, gitu ya. Nah, kalau di task sendiri ini, di tugas ini ada beberapa hubungan, pengaruh gitu. Salah satunya yang pengaruh itu ada complexity, familiarity, degree of collaboration, duration, ada timing, ada work schedule, and location gitu. Kalau di equipment atau teknologi sendiri, di sini kalau kalian ada size, ada portability, ada maintenance requirements, ada security, ada hardware interface, software interface, instructional support, stage of development, degree of system intelligence. Di person sendiri manusianya di sini ada age, yaitu usia yang akan kita bahas sebentar lagi gitu ya. Ada education, gender, health status, self-efficacy, communication skills, SAS status, ethnicity, knowledge and skills, health iterasi, ada technical experience, ada belief, dan ada breadness. Ini saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Lalu, untuk kategori usia sendiri, usia ini memengaruhi kemampuan fisik dan psikologi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja. Memahami kategori usia ini membantu merancang sistem dan alat yang sesuai untuk berbagai kelompok pengguna. Jadi kalau kita lihat di bagian umur ini, jadi siklus hidup manusia itu dari ketika dia lahir atau di bawah 5 tahun itu disebut baya atau balita. Lalu dari 5 sampai 9 tahun itu dikategorikan anak-anak gitu ya. Lalu lanjut remaja di umur 10 sampai 18 tahun. Lalu beranjak dewasa itu di umur 18 sampai 59 tahun. Dan lansia sendiri itu umurnya itu lebih dari 60 tahun. Dan yang akan kita pelajari adalah ini kan anak-anak dan lansia, yaitu berarti anak-anak rentan seumurnya itu adalah 5 sampai 9 tahun, lalu lansia itu yang di atas 60 tahun, gitu ya. Lalu dimensi tubuh. Setiap individu ini memiliki dimensi tubuh, karakteristik fisiologis, serta sifat psikologis yang berbeda-beda. Pada masa kanak-kanak dan remaja, dimensi tubuh seperti tinggi badan dan kekuatan otot mengalami peningkatan yang pesat. Pada rentan usia 20-an hingga 50-an, secara umum perubahan fisik relatif sedikit terjadi, meskipun perawakan cenderung mengalami sedikit penurunan. Sejak usia 60 tahun ke atas, banyak dimensi tubuh yang mulai menurun, seperti berat dan tinggi badan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya massa otot, kepadatan tulang, serta perubahan komposisi tubuh akibat proses penuaan. Kalau kalian lihat eh, struktur di gambar di kanan ini, bagan ini, di sini ada age, years, usia, di sini ada persentase. Kalau tadi dibilang
di kalimat pertama bahwa masa kanak-kanak dan remaja dimensi tubuh seperti tinggi badan dan kekuatan otot mengalami peningkatan yang pesat. Jadi di umur 0, ini kalau kalian lihat meningkat. Jadi bagannya ini naik. Ini mengalami peningkatan yang pesat ketika masa kanak-kanak dan remaja. Lalu di usia rentan 20 hingga 50-an, 20 hingga 50-an, secara umum perubahan fisik relatif sedikit terjadi. Kalau kalian lihat, gambarnya ini stagnan, lurus, datar. Jadi memang perubahan fisiknya nggak terlalu banyak terjadi gitu ya. Lalu usia 60 tahun ke atas, berarti di sini ya kurang lebih 60 tahun ke atas, kalau kalian lihat, dimensi tubuhnya itu mulai menurun. Jadi kalau kalian lihat di sini garisnya sedikit menurun gitu ya. Seperti apa menurunnya? Yaitu berat badan, tinggi badan. Jadi kalau kalian yang pernah tahu pepatah bilang, itu semakin tua, semakin menjadi kakek nenek, itu balik lagi ke masa kecil. Ya, itu benar gitu adanya. Karena tubuh juga semakin kecil, karena kan kalau ngelihat kakek nenek itu kayak ngebungkuk gitu ya. Terus pendengaran juga menurun. Pokoknya ibaratnya kita dulu ketika kita kecil, kita diajarin untuk jalan dan lain-lain seperti itu ya belajar. Sama halnya ketika udah kakek nenek, kita ngajarin ibaratnya kakek nenek kita, mbah kita apa gitu ya, untuk belajar jalan lagi, bukan belajar jalan karena tidak tahu jalan, tapi dimensi tubuhnya apa ya, kekuatannya sudah menurun, jadi ya kita ajarin lagi gitu, bantu, kita membantu. Oh. Oke, sekarang kita masuk ke ergonomi anak-anak. Ergonomi anak-anak ini, tubuh dan pikiran anak-anak masih dalam tahap perkembangan. Sehingga aktivitas fisik dan mental mereka berpengaruh terhadap proses tersebut. Di sini anak-anak ada dibagi jadi dua, yaitu anak usia dini atau early childhood, dan ada masa kanak-kanak pertengahan atau disebut middle childhood. Kalau anak usia dini, early childhood ini, rentan usianya itu 3 sampai 5 tahun. Biasanya karakteristik fisiknya itu laju pertumbuhan melambat, perubahan proporsi tubuh, peningkatan jaringan otot, berkurangnya kelengkungan punggung. Terus kalau dari keterampilan motoriknya, biasanya umur 3 sampai 5 tahun itu pandai berjalan, sudah pandai berjalan. Terus keseimbangannya itu sudah lebih baik dan dapat memegang pensil dan peralatan makan. Jadi udah bisa makan sendiri, udah bisa misal eh, ada layout gitu ya, layout meja gitu ya, agak tajam, misalnya ada meja gitu ya di sini. Dia udah tahu tuh, kan udah pandai berjalan, dia tahu dia harus lewat tengah, bukan malah nabrak si meja. Dia udah tahu, udah mulai berpikir dan udah mulai apa ya, sudah mulai mengerti gitu. Oh ternyata ini bisa dijalanin. Oh ternyata ini yang enggak gitu. Lalu di masa kanak-kanak pertengahan atau middle childhood, karakter umurnya tuh rentannya dari 6 sampai 12 tahun. Karakteristik fisiknya itu biasanya pertumbuhan horizontal, jadi ke samping, pertumbuhan horizontal ke samping, bukan ke atas lagi kan. Lalu perubahan fisik bertahap dalam hal penampilan, yaitu biasanya kalau masa-masa puber gitu ya. Jadi kalau cewek sama cowok juga pertumbuhan pubernya kan beda. Tuh. Kalau dari segi keterampilan motoriknya, biasanya peningkatan dalam berlari dan melompat. Jadi udah mulai bisa lari-lari, lompat-lompat, udah skillnya tuh udah sama-sama meningkat jauh, udah nambah gitu lah ya. Lalu akurasi dan daya tahan. Kalau kalian ingat, kalau anak-anak itu rentan terkena penyakit, itu benar karena memang apa ya, sel-selnya itu masih belum apa ya, sempurna, menyatu dengan sempurna gitu ya. Tapi kalau sudah masa pertengahan, middle childhood, dia udah punya sistem kekebalan tubuhnya, udah mulai ter apa, bisa kayak menentang virus-virus gitu.
Dari fisiologis anak-anak, perubahan ukuran tubuh selama masa kanak-kanak itu bervariasi antar individu, tergantung pada faktor genetik, nutrisi, kesehatan, aktivitas fisik, serta kondisi lingkungan itu sendiri. Salah satu yang berubah dari segi fisik yaitu berat dan panjang badan saat akhir meningkat. Lalu laju pertumbuhan pada masa kanak-kanak meningkat. Pubertas kini terjadi pada usia yang lebih muda. Lalu rata-rata tinggi badan orang dewasa meningkat. Dan rata-rata berat badan meningkat. Coba kita lihat gambar di sebelah kiri ini. Ini adalah contoh laki-laki ya. Di sini dikatakan berat dan panjang badan saat lahir meningkat. Tentu benar. Karena ketika kecil dan sampai dewasa, berat badan semakin bertambah. Panjang badan tingginya pun semakin bertambah nih. Garis putus-putus semakin bertambah. Otomatis kalau panjang atau tingginya bertambah, beratnya juga bertambah. Gitu ya. Di sini dikatakan laju pertumbuhan pada masa kanak-kanak meningkat. Tentu iya, kan dari skill. Misal bayi masih merangkak, terus mulai bisa jalan, bisa berjalan, terus bisa lari dengan kecepatan ini, gitu ya. Itu pertumbuhannya meningkat. Lalu di sini dikatakan pubertas kini terjadi pada usia yang lebih muda. Di sini ketika bayi sampai dia middle, di sini kan ada lahir, umur 2 tahun, umur 6 tahun, umur 12 tahun, dan di sini ada pertengahan umur 20. Di sini pubertasnya ini akan terjadi gitu ya. Jadi kalau kalian lihat kalau misalnya cewek tanda-tandanya adalah menstruasi gitu ya, pubertasnya. Jadi berdasarkan jenis kelamin masing-masing pubertasnya. Lalu rata-rata tinggi badan orang dewasa meningkat otomatis ya. Tinggi badan meningkat, ya betul. Rata-rata berat badan meningkat, betul. Ini sama seperti poin yang pertama. Kalau tinggi badan meningkat, otomatis berat badan juga ikut meningkat. Psikologis anak-anak. Yang pertama, kurang bisa merawat diri dan sulit menyampaikan kebutuhan atau perasaan. Jadi kalau kalian nggak, anak-anak itu apa ya, terlalu cuek dengan diri mereka sendiri. Dan kalau kalian ngeh juga, anak-anak itu ketika nangis, ya kita harus tanyakan gitu. Dan mereka juga tidak bisa bilang, nangis kenapa? Aku nangis karena ini. Nggak bisa. Jadi kayak emang harus kita yang apa ya, mendekatkan diri dan bertanya gitu. Karena mereka tuh emang psikologisnya memang sulit untuk menyampaikan kebutuhan. Jadi kitanya yang harus lebih aware, lebih perhatian lagi, lebih mendekatkan diri ke anak-anak, jangan malah dibiarin gitu ya. Terus kurang bisa merawat diri, ya tentu mereka butuh orang, sama kayak ketika lansia. Mereka juga butuh orang gitu ya, untuk ngebantu dia untuk merawat diri. Misalnya sikat gigi, untuk makan, karena dia belum fully, skillnya belum bisa untuk itu, jadi step by step. Lalu yang kedua, perilaku mereka sulit diprediksi dan kemampuannya sangat bervariasi. Contoh pada gambar satu. Ini gambar satu. Perilaku mereka sulit diprediksi, betul. Kadang out of the box gitu. Apa yang mereka lakuin, ada aja tingkahnya. Kalau misalnya kita lihat video di TikTok, anak-anak update atau apa, kalau kalian lihat tingkahnya sangat lucu dan out of the box. Maksudnya, tanpa kita sadari, mereka udah bisa apa ya, udah bisa bertingkah atau mengeluarkan apa yang kayak, kayak sampai orang tuanya tuh terkaget sendiri gitu loh. Loh, ini diajarin siapa gitu kan kadang. Kalau kita lihat di gambar satu, ini kan stiker. Stiker kan notabene ditempel di benda mati, yaitu kertas, buku lah, atau apa, suatu benda mati. Tapi out of the box, sudah dipredisinya, itu adalah mereka nempelin stiker di kepala mereka. Jadi kayak bukan pada tempatnya gitu loh. Jadi memang sangat-sangat sudah diprediksi. Dan kemampuannya itu juga sangat bervariasi. Misalnya unik-unik gitu loh. Yang ketiga, mereka berkembang dengan cepat secara fisik, kognitif,
emosional, dan sosial. Namun, sistem tubuhnya lebih rentan terhadap kerusakan. Betul, mereka berkembang dengan cepat secara fisik, pertumbuhannya, secara emosional. Kalau lihat anak-anak zaman sekarang tuh kayak pada pinter-pinter gitu ya. Maksudnya, seperti yang poin nomor dua yang dijelasin, kadang tanpa sadar atau kita misalnya orang tua tidak merasa mengajarkan itu, mereka tuh udah bisa karena mereka tuh sudah bisa melihat belajar dari gerak-gerik kita. Makanya kenapa sekolah kita bilang cara belajar anak yang paling cepat itu bukan memberitahu terus-menerus, tapi dengan mengajarkan, dengan mencontohkan based on perilaku kita. Misalnya nih, ada satu anak, terus kita bilang nih, jangan buang sampah sembarangan. Itu baik kata gitu ya, dengan mulut. Beda dengan anak yang lebih cepat nangkep ketika misalnya kita bilang, mencontohkan secara langsung. Gitu, misalnya ada sampah, kita ambil, kita pungut, kita buang ke tempat sampahnya, anak itu melihat, oh ternyata kalau sampah itu memang harus dibuang ke tempat sampah. Nah itu lebih cepat dan lebih masuk pembelajaran yang dicontohkan secara langsung kita. Sistem tubuhnya lebih rentan, betul. Seperti yang kita bilang, sistem tubuh anak-anak itu step by step gitu ya, terbentuknya. Jadi dia itu juga langsung kuat secara naluri ya. Apa ya, sistem tubuhnya itu step by step. Jadi kayak makanya disebut rentan, rentan terkena virus, atau apa, sakit. Makanya tetap kita butuh gizi dan nutrisi gitu ya. Lalu yang keempat, pertumbuhan mereka dipengaruhi oleh aktivitas dan lingkungan sekitar. Ini sama seperti yang poin nomor tiga yang saya jelasin tadi, yang terkait buang sampah. Jadi aktivitas-aktivitas yang mereka lihat gitu. Misalnya makan harus di meja makan, atau makan itu harus dalam posisi tegak, tidak boleh mukul-mukul meja. Itu ketika lingkungan sekitar yang mencontohkan hal seperti itu, otomatis anak itu akan kebentuk nih. Oh, kalau makan berarti harus di meja makan nih. Oh, kalau makan ya harus dalam posisi yang duduk nih, bukan tidur-tiduran gitu. Oh, kalau makan nih berarti nggak boleh apa ya? Ibaratnya mukul-mukul meja atau melakukan aktivitas lain, ya udah makan ya makan, duduk fokus sama hidangan gitu, di meja makan duduk dengan tegap seperti itu ya. Yang kelima, mereka suka mengeksplorasi dengan mulut dan tangan serta belajar lewat coba-coba. Jadi kalau kita lihat di gambar dua nih, ada anak, dia ngejilat-jilat buku secara lumrah. Buku itu kan ya udah untuk dibaca dan bukan untuk dijilat. Yang dijilat tuh berarti sesuatu yang berhubungan dengan makanan gitu ya, misal es krim atau apa. Tapi malah dia jilat karena dia tuh bener suka eksplorasi dan mencoba-coba, apa ya, penasaran ini kalau benda ini aku jilat rasanya apa gitu. Makanya kenapa kalau kalian nggak di sekitar kalian atau keponakan kalian atau lihat di sosial media gitu ya, anak-anak artis atau konten kreator, apapun yang mereka pegang, sesuatu yang barang apapun yang anak kecil pegang itu kayak pengen dimasukin ke mulut terus ya itu, karena dia tuh apa ya, indera perasa itu kan lumayan apa ya, lumayan cepat dan melekat gitu. Jadi ketika dia ngambil, dia otomatis kayak pengen masukin ke mulut, jadi kayak pengen ngerasain ini apa rasanya. Jadi makanya orang tua atau penjaganya itu harus lebih aware apa yang mereka ambil, apa yang mereka punya gitu. Takutnya itu sesuatu yang berbahaya gitu ya. Ya karena mereka sering melakukan hal berisiko tanpa sadar bahaya dan belum paham akibatnya. Tentu, jadi karena mereka ingin coba-coba dan eksplorasi. Jadi nggak tahu apakah sesuatu yang dia masukin ke dalam mulut itu apakah berbahaya atau enggak gitu. Apakah itu makanan apa enggak. Kalau misalnya makanan, syukur-syukur gitu ya. Tapi apakah pertama, apakah makanannya itu emang buat untuk si kecil gitu ya. Atau memang makanan yang bukan untuk dia, tapi kemakan. Jadi kayak susah gitu. Jadi emang harus lebih aware, penjaganya ketat dan harus apa ya, untuk yang punya anak kecil di rumahnya tuh ya jangan asal sembarang taruh makanan atau sesuatu yang memungkinkan si anak itu bakal ngambil.
Selanjutnya, sampai situ yang dari anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke ergonomi tentang lansia. Kalau ergonomi lansia, oke. Kalau ergonomi lansia secara alami, proses penuaan menyebabkan lansia mengalami berbagai perubahan fisik, biologis, kognitif, emosional, dan psikologis yang juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonominya. Jadi kalau tadi anak-anak itu perubahan fisiknya tentu jelas, biologis, kognitif, emosionalnya, dan psikologisnya itu kan alami ya, natural gitu. Tapi masuk ke ergonomi lansia, kenapa ada berdampak pada kondisi sosial dan ekonominya? Karena begini, lansia itu sudah melewati proses hidup bertahun-tahun jauh gitu. Jadi udah melewati proses menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan pun masalahnya pun juga berbeda gitu ya. Background kerjanya juga berbeda gitu. Jadi makanya ini sangat berdampak pada kondisi sosial dan ekonominya. Lalu lansia sendiri ini dibagi jadi ada empat gitu ya. Ada yang disebut usia pertengahan atau middle age. Ini rentan umurnya dari 45 sampai 59 tahun. Lalu disebut lansia atau elderly, itu start di 60 sampai 74 tahun. Lalu dikatakan lansia tua atau old gitu ya, itu di antara kisaran umur 75 sampai 90 tahun. Atau dikatakan lansia yang sangat tua atau very old gitu ya. Itu lebih dari 90 tahun ya. Kan di sini kita akan fokus ke lansia. Jadi middle age ini sebenarnya masuk ke kategori dewasa ya. Jadi kita fokus ke yang di tulisan yang di warna merah, lansia gitu. Perubahan fisiknya itu apa aja? Biasanya terjadi penurunan pada kemampuan pendengaran dan penglihatan, jelas. Jadi semakin tua udah mulai kabur, penglihatannya udah mulai jelas. Dan kalau kalian mau juga, kalau penglihatan, ketika kita dari anak-anak atau sampai dewasa, kita kan butuh kacamata minus. Karena kita tidak bisa melihat yang jauh, karena biasanya salah satu faktornya biasanya sering penggunaan gadget yang terlalu dekat, gitu ya, baca yang terlalu dekat, gitu ya. Tapi kalau lansia itu butuh kacamata bukan minus, yaitu plus, rabun dekat gitu. Jadi ketika dia baca tulisannya dari dekat, bukan tidak melihat lagi, tapi dia butuh sesuatu yang kaca cembung gitu ya, memperbesar gitu ya. Dan terjadi penurunan pendengaran gitu. Kalau kalian juga pendengarannya juga sudah turun gitu ya, itu sangat normal. Jadi makanya kita kalau ngomong juga harus effort gitu atau istilah lebih gitu ya. Tapi sebenarnya harus lebih sabar menghadapi lansia. Yang kedua itu perubahan fisiknya ada kulit mengalami atrofi, menjadi kendur, kering, tidak elastis, dan berkerut. Tentu perawakan juga dari pun kita, misalnya kalau skincare, ada tulisan anti-aging gitu ya. Karena memang kalau kerutan, kulit berkerut itu kan proses gitu ya. Sudah mulai terjadi ketika udah dewasa. Makanya kenapa ada mengeluarkan produk anti-aging untuk mencegah ini sebenarnya itu tidak akan apa ya, ketika kita pakai anti-aging bukan berarti kita nggak akan berkerut, enggak, itu hanya memudarkan kerutan saja. Kalau kerutan ya normalnya ya akan tetap kerut gitu at the end gitu ya. Jadi ya udah mulai keriput, perubahan fisiknya. Lalu yang ketiga, kondisi kesehatan secara umum menurun. Jadi kalau udah lansia itu ada aja gitu ya, karena nggak bisa dikasih makan sembarangan, jadi udah mulai ada misalnya asam urat, ada kolesterol, jadi udah harus makan makanan yang benar-benar sehat, gitu, kukus-kukusan buah gitu. Itu pun buah juga nggak bisa keseringan dikasih buah yang terlalu manis, misal kayak harus apa ya, yang bergizi, yang berseratnya itu lebih banyak gitu. Jadi memang harus pilih-pilih dan lebih aware. Lalu rambut mulai memutih, perubahan ini juga normal, jadi udah mulai.
putih-putih, dan dari ini juga berlangsung di dewasa ya. Mungkin di usia pertengahan atau middle age sudah mulai kelihatan putih-putih, uban-uban itu. Lalu ada tubuh menjadi mudah lelah, otomatis karena kondisi kesehatan menurun. Jadi apa ya, energinya udah nggak sesemangat kayak anak-anak. Jadi anak-anak itu kan misalnya kalau kalian nggak, anak-anak itu baterainya tuh full terus. Ya benar, kayak lari-lari gitu ya. Terus pengen apa, habis itu makan, habis itu main lagi apa-apa. Energinya masih ada, tapi kalau udah dewasa, udah capek, udah nggak ada. Jadi biasanya lebih dominan melakukan aktivitas yang minim energi gitu. Misal kayak baca buku atau nyiram tanaman, hobi-hobinya tuh mulai dilakukan biasanya yang minim effort gitu. Dan yang terakhir, gerakan menjadi kurang lincah akibat penurunan fungsi otot dan tulang. Ini sama kayak poin sebelumnya, gerakannya juga jarang lincah, jadi udah tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas berat, misal kayak lari atau misalnya nyetir yang berpuluh-puluh jam dulu ketika muda masih kuat, otomatis ketika tua juga gak sekuat itu gitu ya. Jadi mengurangi aktivitas aktivitas berat dan mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang minim energi, dan biasanya itu kesukaan atau hobinya, sesuai hobinya masing-masing. Lalu dari perubahan kognitifnya itu terjadi penurunan memori atau daya ingat karena kesehatan mulai menurun, udah mulai pikun, udah mulai lupa, udah mulai apa ya, punya short term memory-nya aja. Jadi kayak yang kita ngomong harus berulang-ulang gitu, harus lebih sabar. Lalu proses pengolahan informasi menjadi lebih lambat. Ketika kita mencerna informasi itu udah nggak yang secepat dulu kayak, oh oke oke udah mulai lambat, daya ingatnya juga menurun gitu ya. Ini nyambung dengan poin yang pertama. Lalu kemampuan otak dalam membedakan atau mengenali stimulus yang datang berkurang. Jadi misal apa yang diterima dengan apa yang terserap di otak itu berbeda. Jadi makanya kenapa harus sabar-sabar ketika ngomong sama lansia itu ya, pertama mudah lupa, dan suaranya harus, kita harus ngomongnya harus keras gitu ya. Dan eh, ketika misalnya apa yang kita omongin misal panjang gitu A sampai Z, dia itu hanya mengenali hanya mungkin oh A, kayak ngambil gampangnya aja, oh maksudnya gini ya gitu, kan gitu gitu. Lalu menjadi lebih sensitif atau mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Jadi misal nih kalau kalian, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya misalnya udah lansia itu kayak jangan ini, jangan makan ini, jangan makan itu. Dia tuh kan cenderung sensitif. Kenapa sih aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? Kenapa? Dulu kan aku boleh gitu makan ini. Jadi udah sensitif karena ya apa ya? eh, Biasanya dia makan apa aja secara tiba-tiba dia harus makan makanan yang sehat gitu. Jadi dia tuh kayak ada memori-memori yang kayak kangen untuk kembali ke yang bisa makan apa aja seperti itu. Lalu dari segi fisiologis lansia, perubahan yang dialami lansia terutama berupa kemunduran dan keterbatasan fisik, serta munculnya berbagai penyakit yang menyertai proses penuaan. Kemunduran itu maksudnya kayak yang perubahan fisik yang keriput, terus keterbatasan fisik itu yang udah minim effort seperti itu ya. Poin pertamanya itu adalah rata-rata berat dan tinggi badan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu yang kedua, laju pertumbuhan fisik berhenti akibat melambatnya proses regenerasi sel. Yang ketiga, sistem reproduksi pada wanita mengalami menopause, sedangkan pada pria mengalami penurunan testosteron atau yang disebut andropause. Jadi kalau kalian lihat ini di sebelah kiri ini ada perumpamaan gitu ya. Sini umur 45 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 70, 80. Lansia tadi itu kan berada di umur 60 ke atas. Jadi sini ya, ini anggap katakanlah masa dewasa dan middle age ya. Poin pertama, rata-rata berat dan tinggi badan menurun. Betul.
Jadi misalnya nih yang 45 tahun sama 50 tahun ini masih bebas makan apa aja. Makin sini kan makanannya harus dijaga dan harus makanan-makanan yang sehat. Ini menurun. Seperti yang tadi, kalau tinggi badan menurun, semakin membungkuk gitu ya kalau kalian lihat. Otomatis berat badan juga menurun gitu ya. Laju pertumbuhan fisik berhenti akibat melambatnya proses regenerasi sel. Jadi keterbatasan fisik seperti pendengaran, penglihatan. Jadi banyak perubahan-perubahan fisik yang udah nggak normal lagi gitu ya. Lalu sistem reproduksi pada wanita mengalami menopause. Jadi kalau udah yang baik wanita itu sudah mengalami menopause. Menopause itu sudah tidak datang bulan gitu ya tandanya. Kalau yang laki-laki penurunan testosteron yang disebut andropause. Lalu di sini ada lanjut ke psikologis lansia. Pertama merasa kesepian, sering dialami ketika pasangan hidup atau teman dekat meninggal. Misal contoh di gambar satu. Jadi karena penurunan apa ya, dia sudah melakukan aktivitas itu aja, tidak bisa mencoba apa ya, aktivitas baru yang terlalu berat lagi mana. Dan biasanya ketika udah lansia, makanya kenapa ada konsep yang kita akan selamanya hidup bersama pasangan. Itu benar gitu. Karena anak kita itu akan bertumbuh dewasa dan punya kehidupannya masing-masing. Jadi ketika sudah lansia kakek nenek, itu akan hidup berdua gitu suami istri. Akan hidup saling bergantung satu sama lain gitu. Tentunya bukan anaknya tuh lupa bukan, tapi kayak kehidupan ya begitulah kehidupan kayak yang anaknya at the end akan pergi jauh, entah itu bekerja, entah itu belajar gitu untuk menuntut ilmu gitu sejauh-jauhnya. Jadi hanya tinggal berdua gitu ya. Jadi pastilah rasa kesepian dari yang misal rumahnya rame, ada anak banyak anak-anak, tiba sepi, anak-anaknya pergi, entah itu belajar, entah itu kerja gitu ya. Jadi salah satu teman dekatnya itu ya istrinya sendiri gitu. Jadi merasa kesepian ketika pertama ditinggal anak-anaknya. Anaknya udah semakin dewasa, udah punya kehidupan masing-masing, apalagi kalau sudah anaknya pun udah menikah gitu ya, pasti punya keluarganya sendiri gitu. Lalu ketika teman hidupnya, misal si pasangan suami atau istri yang meninggal itu makin sepi karena apa ya satu-satu pasangan yang nemenin mereka gak ada. Jadi rasa kesepiannya itu sangat dalam gitu. Yang dia bisa lakuin yaitu ya beraktivitas biar tidak keinget terus gitu. Karena sedih berlarut-larut juga untuk apa gitu kan. Lalu yang kedua ini ada gangguan kecemasan. Ini dapat disebabkan oleh penyakit medis, depresi, efek samping obat, atau penghentian penggunaan obat tertentu. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental lansia. Jadi kalau sudah semakin tua, karena perubahan, contoh yang misalnya gambar dua, kalau sudah semakin tua kan banyak apa ya penurunan fisik. Jadi dia butuh untuk mungkin mengonsumsi obat untuk apa ya bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Tentunya ya obat-obatan kimia itu kan ada efek sampingnya. Nah itu salah satunya mungkin ada gangguan kecemasan. Itu apa ya, normal yang akan terjadi gitu. Yang ketiga ini ada gangguan tidur, merupakan salah satu penyebab morbiditas yang signifikan. Jadi susah tidur juga gitu ya. Karena mungkin ada gangguan kecemasan itu seperti semacam overthinking, tapi bukan overthinking gimana ya, cemas aja gitu. Kalau cemas itu kan tidurnya tuh nggak tenang, nggak relax gitu ya. Lalu yang keempat, gangguan dalam kemandirian. Jadi seringkali membuat lansia kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Seperti yang saya bilang di awal, jadi anak-anak dan lansia itu sama-sama butuh orang lain untuk membantu mereka. Tapi kalau anak-anak itu kan belajar step by step-nya. Tapi kalau lansia ini kita ngebantu karena mereka sudah energinya udah berkurang. Lalu kita masuk ke implementasi desain dari ergonomi anak-anak dan lansia. Prinsip desainnya. Jadi di sini prinsipnya ini ada 5. Ada dari segi kebutuhan, dari efektif, efisiensi,
keamanan, dan kemudahan. Kebutuhan anak-anak, pertama desain yang fleksibel dan multifungsi. Tentu karena anak-anak selalu ingin tahu dan selalu ingin berkembang jadi alangkah lebih baik. Desainnya itu yang fleksibel dan multifungsi. Jadi kalau bisa furnitur itu tuh double fungsi, tidak hanya satu fungsi, gitu ya. Untuk misal meja untuk makan, bisa juga meja untuk mereka belajar, gitu misal. Yang kedua, mendukung postur tubuh yang benar. Tentu, karena zamannya anak-anak itu kan zamannya mereka belajar. Jadi, butuh furnitur yang mendukung postur tubuh yang benar gitu. Salah satunya misal kursi gitu. Jadi, ergonomis. Tidak, karena anak-anak itu kan masa depannya masih panjang. Kalau dia berduduk lama-lama, terus nekuk, itu malah menimbulkan masalah lain kan. Kita untuk meminimalisir masalah itu gitu ya. Lalu menyediakan ruang gerak luas agar anak bebas beraktivitas. Ya, tentu karena anak-anak tadi kan suka lari-lari, suka apa ya, energinya masih full. Jadi kalau area space-nya itu tidak luas itu malah membuat apa ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebentur dan lain-lainnya gitu. Sedangkan lansia itu adalah desain ergonomis yang mendukung kenyamanan dan postur tubuh. Sama-sama mendukung postur tubuh, tapi fungsinya berbeda. Kalau anak-anak ini kan untuk belajar, untuk mereka bereksplorasi, tapi kalau untuk lansia ini agar tidak semakin memburuk kesehatannya, karena kesehatan fisiknya udah menurun, agar tidak lebih buruk lagi gitu ya. Lalu menyediakan ruang gerak cukup untuk alat bantu seperti tongkat atau kursi roda. Jadi desainnya pun berbeda juga kebutuhannya gitu ya. Misal, nanti ini akan ada di contoh di akhir desain-desain seperti apa yang untuk lansia. Karena nggak semua lansia itu apa ya bisa jalan. Jadi pasti ada apa ya alat yang membantu mereka seperti tongkat atau bahkan kursi roda. Jadi itu memang harus terdesain gitu ya. Kalau dari segi efektif, anak-anak itu mendorong eksplorasi dan kreativitas. Karena anak-anak itu ingin coba suatu hal yang baru. Jadi harus bagaimana desain itu efektif bisa mendorong eksplorasi dan kreativitas anak. Lalu menggunakan warna cerah yang menstimulasi keceriaan dan minat belajar. Jadi kalau kalian ingin juga desainnya anak-anak itu kayak warna-warni gitu, colorful. Jadi biar anak-anak tuh happy gitu ya. Kayak bawaannya itu ingin belajar gitu, nggak bosen gitu ya. Sedangkan lansia ini butuh atmosfer ruang yang tidak monoton juga agar pengguna tidak mudah lelah. Bukan berarti lansia itu desainnya polosan, enggak. Tetap butuh sesuatu yang colorful berwarna, tapi beda. Mungkin nggak secolorful anak-anak, tapi ya butuh suatu ruangan yang beda gitu, menyegarkan, fresh gitu. Dan menggunakan pencahayaan yang baik dan kontras warna yang jelas untuk membantu penglihatan. Ini betul karena penglihatan mereka sudah menurun kan. Otomatis butuh pencahayaan yang sangat baik dari segi pencahayaan alami ataupun buatan gitu ya. Dan kontras warna yang jelas ini lebih condong ke misal ke toilet gitu ya. Tulisan toilet, misal dindingnya warna putih, tulisan toiletnya itu warna krem kan susah dibaca sama para lansia. Jadi harus suatu warna yang kontras. Jadi misalnya dindingnya putih, warna toiletnya merah atau hitam, itu kan sangat kontras gitu ya. Lalu dari segi efisiensi, kalau anak-anak ini elemen artistik dan playful yang dapat berfungsi sebagai media permainan imajinatif. Jadi memang furniturnya tuh misal didesain eh, sambil main gitu, bermain gitu. Jadi biar apa ya, kemampuan anak-anak tuh selalu diasah artistik dan skill-skill mereka tuh terasa gitu ya. Jadi mereka bisa mengeluarkan imajinasi mereka. Lalu memanfaatkan teknologi sesuai tahap perkembangan anak untuk melatih keterampilan motorik.
Tentunya di sini ada penggunaan teknologi juga. Jadi biar anak-anak itu semakin apa ya, imajinatif dan semakin kayak yang ingin tahu, keingin tahunya tuh semakin besar gitu ya. Kalau lansia ini tata letak sederhana dan mudah diingat untuk mengurangi kebingungan. Kalau lansia ini beda lagi. Jadi karena dia mudah lupa, jadi kalau bisa tata letaknya itu dibuat sederhana. Jangan terlalu yang tertutup-tertutup atau banyak pintu. Yang misal kalau di dapur terlalu banyak apa ya, laci dan lain-lain. Jadi mudah lupa. Jadi kalau bisa terdesain yang sederhana saja, yang penting mencakup kebutuhannya. Mungkin tidak terlalu besar, tapi ya cukup gitu ya. Lalu yang kedua, fasilitas dirancang agar hemat gerak dan energi. Ya, karena fisiknya udah kalau bisa minim energi ya, kalau bisa furniturnya didesain untuk yang jangan terlalu banyak effort gitu ya intinya. Lalu dari segi keamanan, untuk anak-anak ini menghindari sudut tajam dan bahan berbahaya karena anak-anak itu masih belum well sama diri mereka sendiri. Pokoknya ya main-main atau lari-lari gitu tanpa memperhatikan sekitar. Jadi kalau bisa ya perhatikan sudut-sudutnya yang tajam, usahakan jangan tajam gitu ya. Dan penggunaan bahan material yang berbahaya karena anak-anak itu suka tiba-tiba ngejilat gitu ya. Atau apa kalau misalnya itu serbuk-serbuknya berbahaya ya jangan. Jadi menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan ramah untuk anak-anak juga. Lalu menggunakan struktur yang stabil dan kokoh. Karena anak itu kan apa ya, misal kayak kursi, dia tuh nggak bisa duduk dengan tenang kan, pasti kayak berdiri lah, atau ngapain lah di kursi, terlalu banyak gaya gitu. Jadi usahakan furnitur yang untuk anak-anak ini lebih stabil dan kokoh. Untuk lansia ini menggunakan lantai anti-slip dan pegangan tangan di area dari risiko karena sudah apa kelemahannya berkurang, jadi membutuhkan lantai yang kasar bertekstur gitu ya. Jadi biar nggak mudah licin gitu ya. Sama butuh pegangan tangan di area-area berisiko yang atau yang udah dilewati karena kan biar membantu mereka untuk beraktivitas juga kan kayak berjalan gitu. Jadi minim cedera, minim jatuh. Lalu menghindari sudut tajam juga sama perbedaan tinggi lantai dan hambatan di jalur gerak. Jadi kok bisa jalur geraknya pun juga jangan terlalu apa ya areanya tuh sempit-sempitan dan sudutnya tajam karena ya itu anak-anak sama lansia samanya itu dia sama-sama butuh orang lain untuk membantu dia kan. Jadi kalau bisa tetap hindari sudut yang tajam. Lalu dari segi kemudahan anak ini furnitur disesuaikan dengan ukuran tubuh antropometri anak agar mudah dijangkau. Karena ukuran tubuh anak-anak itu masih belum apa ya tinggi seperti remaja atau dewasa, jadi furniturnya pun didesain yang sesuai umurnya gitu. Kayak misal kursi, nggak mungkin dong misalnya kursi si anak-anak pakai kursi orang dewasa yang even misalnya dia naik pun dia tuh nggak sampai gitu loh. Kan kalau misalnya kursi itu yang benar adalah ketika kaki itu menyentuh ke lantai gitu dengan sempurna dan area lutut tuh tidak menekuk gitu ya. Jadi emang harus disesuaikan dengan antropometri manusia. Furnitur mudah dipindahkan atau diatur ulang sesuai kebutuhan. Jadi anak-anak itu kan imajinasinya masih tinggi, terus ingin mencoba sesuatu hal yang baru, udah bosan gitu ya. Jadi gimana caranya furniturnya itu knock down atau yang terlepas. Jadi seperti kayak main puzzle gitu. Jadi kalau misalnya anak mau melakukan kegiatan ini, tinggal dibongkar, terus dipasang lagi gitu, menyesuaikan. Dari segi lansia juga perabot dan perlengkapan mudah dijangkau tanpa membungkuk atau menjinjit. Kalau para lansia pun juga tinggi badannya kan semakin menurun, seperti di slide sebelumnya. Jadi butuh desain yang spesial juga. Kalau misalnya tinggal sendirian, terus dapurnya terdesain yang untuk ukuran tingginya yang misalnya yang manusia yang dewasa yang masih tegak gitu ya. Akan berbeda kebutuhannya dengan yang misalnya lansianya udah mulai membungkuk gitu ya. Jadi antropometri tetap dibutuhkan untuk
usia gitu. Lalu kontrol dan tombol berukuran besar serta mudah dioperasikan. Jadi kalau misalnya kalian nggak juga selain warna yang kontras, tombol-tombol pun juga harus dalam berukuran yang besar, yang mudah dibaca dan mudah dikenali. Jadi biar nggak salah pencet, biar nggak salah-salah. Misal bayangkan lift tombolnya si lansia pergi sendirian, yang harusnya terbuka gitu ya, tapi kepencet, kepencet tertutup. Kita nggak bisa bayangin apa yang terjadi gitu ya. Jadi memang harus sama lansia juga bisanya. Kalau di sini ada contoh-contoh furnitur anak-anak dan lansia. Jadi contoh-contoh yang lansia ada di bawah, terus ini contoh-contoh yang anak-anak ada di bagian atas. Kita bedah satu-satu. Empat gambar yang di sebelah sini, ini adalah contoh gambar di kamar mandi. Kalau kita lihat anak-anak di sini, desainnya playful. Di sini konsepnya karena toilet menggunakan konsep kayak nahkoda-nahkoda. Dipilih warna biru karena identik dengan air. Terus kalau kalian lihat, wastafelnya pun bergelombang desainnya. Playful gitu. Jadi membuat anak itu kayak nggak males dan mau apa ya, ke kamar mandi, semangat gitu untuk kamar mandi gitu ya. Dan ini juga kalian lihat, wastafelnya ini kan tingginya anak-anak segini. Ini wastafelnya sesuai dengan tinggi mereka. Nanti kalau yang anaknya lebih tinggi dari yang si cewek ini bisa ngambil di bagian kanan. Jadi ini gelombang ini menandakan kayak ada dua wastafel yang tingginya berbeda. Sesuai nanti mereka cukupnya ke yang mana gitu kan. Jadi ergonomis. Mereka tidak perlu jinjit-jinjit, tidak perlu tambahan. Misalnya kalau di restoran kan memang tidak terdesain untuk anak-anak gitu ya. Jadi ada tambahan kursi gitu ya buat mereka naik, buat cuci gitu ya. Itu tidak perlu karena di sini udah terdesain gitu ya. Terus kacanya pun di sini sesuai ukurannya di mereka gitu ya. Dan kalau kalian nge juga di sebelah belakang ini, di bagian belakang, ini ada toilet gitu ya buat mereka buang air besar atau buang air kecil ini sesuai dengan ukuran mereka gitu. Tinggi pintunya pun sesuai dengan ukuran mereka. Dan si toiletnya pun juga sesuai dengan ukuran mereka dan tombolnya pun sesuai dengan ukuran mereka. Jadi memang benar-benar desain untuk anak-anak gitu ya. Jadi dia mereka tidak perlu naik-naik atau butuh peralatan misal kayak tangga atau kursi untuk mencapai itu tuh nggak perlu gitu. Ini pentingnya belajar antropometri tubuh manusia, secara khusus anak-anak gitu ya. Lalu yang kedua, ini bagian kaca. Kalau kalian ini juga wastafelnya sangat-sangat dinamis, bergelombang, dan sesuai juga dengan ukuran tubuh anak-anak. Kalau dewasa udah dipastikan ini akan menunduk kita gitu ya. Kalau anak pas, terus ketika mereka ingin bercermin berdiri, di sini cerminnya pas gitu ya. Dan juga sini cerminnya juga didesain bergelombang gitu. Konsepnya sama, biru mungkin ingin menggambarkan konsep air, air identik biru, toilet gitu ya. Terus ini juga bervariatif, pintunya pun diwarnai biru, dindingnya permainan semua gitu ya. Ini kalau kalian lihat, di belakang ini kan toilet juga gitu ya, pintu toilet. Kalau kalian gagang pintunya ini emang rada ke bawah. Ya, karena ini sesuatu yang bisa dijangkau sama anak gitu kan. Beda cerita sama lansia. Kebutuhannya berbeda, mungkin tidak perlu yang harus se-playful itu, yang pasti fungsional gitu kalau untuk lansia. Jadi kalau kalian di sini misalnya area mandi gitu ya. Karena bayang lansia yang butuh yang apa kekuatan fisiknya udah menurun gitu. Bayangkan harus misalnya kita di hotel itu kalau ada bathtub itu kan harus loncat notabene. Bayangkan lansia disuruh untuk loncat gitu. Tidak memungkinkan kan. Jadi ini shock bathroomnya ini terdesain yang bisa tiduran. Jadi bisa dibuka. Di sini kan ada pintu. Jadi mereka tidak perlu loncat, tinggal buka pintunya lewat pintu di samping langsung masuk dan duduk. Jadi mandinya itu duduk. Jadi
meminimalisir licin gitu ya. Dan juga kalau bisa nanti di area mandinya itu juga ditambahin anti slip yang kasar gitu ya. Biar meminimalisir jatuh juga. Karena ini hubungannya dengan air. Air kan identik basah dan identik licin gitu. Lalu di sebelah kanan, kalau kalian ingat, ini juga pegangan. Di beberapa spot, ini butuh agar maksudnya lansia itu tidak jatuh, tidak licin, gitu. Jadi biar bisa sambil pegangan, begitu. Lalu kita lihat dua gambar di tengah ini ya. Ini adalah kamar tidur. Perbedaannya adalah yang gambar atas anak-anak pertama dari segi warna, permainan warna sangat-sangat colorful, ada kuning, ada biru, gitu ya. Sesuai kesenangannya anak-anak masing-masing gitu ya. Seorang desainer. Terus kalau kalian lihat, ini juga mereka ini tempat tidur tapi didesain multifungsi yang bisa mereka sambil main dan mengasah skill mereka gitu, skill motoriknya. Jadi di sini ada permainan tangga, terus mereka bisa naik di atas juga bisa buat tidur juga atau mau main bisa sambil apa manjat-manjat gitu ya. Ini memang udah terdesain seperti itu. Jadi furniture-nya itu fungsional yang tetap bisa mengasah imajinasi, bisa mengasah skill motor mereka juga, dan tidak membosankan gitu ya. Lalu untuk Asia, kebetulan berbeda. Mungkin tidak perlu se-colorful itu, tapi nggak yang monoton juga gitu ya. Jadi pemahamannya tuh warm tone, butuh tentunya pencahayaan yang bagus dari segi pencahayaan alami ataupun pencahayaan buatan, terang gitu ya. Dan kalau kalian nggak, di sini kasurnya ada rodanya. Jadi ini sangat fleksibel ketika misal mau dipindahin atau mau digeser. Misal apa sih lansianya ini punya penyakit atau apa atau mau dibawa ke rumah sakit atau perlu dipindahkan kemana nih sangat mudah gitu. Dengan tempat tidur yang ada rodanya seperti ini. Dan kalau kalian nggak, ini ada pegangannya juga. Lalu setiap pintunya ini bisa dibuka gitu ya. Bisa di atas copot. Jadi ini mau dipasang seperti ini, nanti kalau mau dibuka seperti ini gitu. Tinggal ditekan ke bawah. Jadi lansia itu nggak perlu extra effort. Misalnya mau turun kasur, kudu ke sini dulu, ke bagian paling apa ini, ujung gitu ya. Itu tidak perlu gitu. Jadi bisa lewat samping, ataupun bisa lewat dari sini. Dan kalau kalian ngeh juga, tempat tidurnya ini ada yang bisa untuk naikin, apa ya, naikin, mengatur, apa ya, rendah posisi tidurnya. Misalnya tidurnya mau setengah duduk atau mau tidur yang terlentang. Ini memudahkan kalau misalnya si lansianya ada penyakit atau yang memungkinkan mereka untuk harus stay di kasur gitu ya. Sedangkan mereka mau baca buku, mau sambil makan, jadi ini bisa diatur langsung. Jadi kayak kasur-kasur rumah sakit. Tuh. Lalu yang terakhir, ini perbandingan misal di meja atau kursi baca gitu ya. Kalau anak-anak kita lihat, selain warnanya yang colorful gitu, ini ada merah gitu ya. Dia juga dilengkapi sama roda. Ini lacinya sama kursinya tentu karena anak-anak itu kan apa ya ingin gerak dan apa ya imajinasi apa ya pemikirannya itu out of the box jadi karena dia mudah bosan jadi ketika ada rodanya jadi dia bisa sambil melakukan hal lainnya dan bisa apa ya mencari inspirasi itu misalnya kayak lagi malas belajar mau kemana pakai itu gitu main-main dengan kursi yang beroda ini gitu. Lalu di sini eh, juga dilihat desainnya ini yang bisa memenuhi aktivitas mereka, yaitu belajar. Jadi lebarnya disesuaikan, tingginya pun juga disesuaikan. Ini seperti yang saya bilang, ini kursinya juga kalau bisa kakinya ini menyentuh ke lantai tanpa harus menekuk atau apa. Jadi ini disesuaikan oleh desain mereka gitu. Juga poster belakangnya ini dia
bentuk tubuhnya tidak menunduk atau belok-belok gitu ya. Jadi udah disesuaikan. Lalu untuk lansia, mungkin tidak butuh meja seperti apa, karena dia sudah energinya udah habis gitu ya. Jadi mungkin butuh kursi pertama yang empuk. Tentu lebih nyaman kalau yang empuk gitu. Mungkin kalau anak tidak perlu yang harus seempuk itu, tidak tidak perlu mungkin gitu ya. Karena kan mereka harus fokus beraktivitas gitu ya. Lalu kursi sama yang kayak tempat tidur yang bisa diatur sesuai mereka atau bahkan bisa dilengkapi teknologi ini karena dia kayak seperti megang remote gitu yang bisa mijit gitu. Jadi sangat-sangat bersantai. Dan kalau kalian kursinya ini pun bisa ditarik di bagian bawahnya. Jadi kalau mau duduk, mau ditutup bisa, kalau mau tiduran juga bisa. Itu yang membedakan. Oke, segitu aja materi tentang ergonomi anak lansia. Terima kasih, semoga kalian paham dan sampai jumpa di materi selanjutnya.